Teman menggila. Kedatangan Sri mengacaukan rencana Iqbal. Ibunya Rani menyarankan Iqbal untuk menarik laporan terhadap Rama dan Risa. Ibunya Risa merasa iba karena sama-sama sebagai seorang ibu. Biar urusannya nggak makin panjang, nak. Ya gimana pun juga, kejadian itu kan seperti nggak direncanakan. Malahan, Rani yang datang lebih dulu ke rumah itu. Kita maafkan saja, semoga kejadian ini bisa membuat mereka berpikir lebih dewasa dan berpikir ulang sebelum bertindak. Iqbal sesekali melirik pada Rani. Rani hanya mengangkat bahunya sebagai gestur kalau dia juga tidak tahu harus bagaimana. Tetap meneruskan tuntutan terhadap Rama dan Risa atau mencabut laporan itu dan membebaskan keduanya? Bukan apa-apa, ibu tuh ngeri aja kalau kejadian ini berulang dan kalian yang ada di posisi mereka. Gimana pula perasaan ibu? Lagi pula, dokter udah kasih kabar baik buat kita, cedera Rani bisa disembuhkan dan akan terhindar dari kelumpuhan. Ucap ibunya Rani lagi. Sebenarnya aku masih kesal sama mereka. Bukan cuma soal mereka udah bikin aku cedera begini, tapi juga karena mereka udah ngerecokin usaha aku sama Rin. Tapi kalau ibu maunya begitu, ya udah. Rani pasrah lalu memajang wajah yang lesu ke hadapan kekasihnya. Iqbal hanya manggut-manggut, dan sudah bisa dipastikan kalau Iqbal pasti akan menuruti usulan calon ibu mertuanya. Rin? Udah lama. Udah lama apa? Karena kegerahan, malam ini Rinjani sengaja memakai lingerie super menerawang dan merasa nyaman dengan itu. Dia tak ada maksud untuk memancing birahi suaminya, tapi Julian sudah terlanjur terpancing. Lingerie itu membuat pandangan Julian dengan mudah menembus pemandangan indah body indah Rinjani ditambah dengan baby bump yang sudah semakin kelihatan. Rinjani yang baru selesai menyisir rambut indahnya di depan cermin, segera membalik badan dan merasa Julian sudah tak bisa menahan diri untuk melepaskan hasrat. Julian yang sedari tadi hanya bersandar santai sambil main handphone di atas kasur, tahu-tahu sudah melepaskan t-shirtnya dan juga hanya menyisakan boxer brief yang menutupi area pribadinya. Mas? Sini. Siap dinas malam kan? Goda Julian, seketika switch ke mode mesum. Dinas malam? Beneran udah lama ya? Iya, makanya. Rinjani tersenyum dan merasakan darahnya ikut berdesir melihat suaminya standby di atas ranjang. Cari posisi aman ya, bayi kita udah mulai ngasih respon aktif loh. Oh ya? Coba sini, aku mau ngerasain juga responnya. Julian menurunkan kakinya sehingga berubah posisi menjadi duduk di tepian ranjang, sementara Rinjani berdiri tepat di hadapannya, mendekatkan perutnya pada suaminya. Gak gerak tiap waktu sih, masih jarang, kayak getaran-getaran gitu tapi lebih intens dari sebelum-sebelumnya. Ungkap Rinjani dengan sangat antusias. Julian meletakkan telinganya tepat di perut Rinjani dan hanya senyum-senyum, walau tak merasakan apapun, tapi dia tahu kalau benihnya memang sudah menjadi kehidupan yang semakin bertumbuh di alam rahim istrinya. Sayang, katanya kamu mau ditengokin sama papa, boleh nggak? Iseng Rinjani, candaan yang semakin membuat suasana semakin biru. Katanya boleh. Julian juga berkelakar. Ya dibolehin lah, kalau nggak kamu bisa sakit kepala atas bawah. Ya kan? Tahu aja. Tapi nyari posisi yang pas ya, Mas. Ama Aan. Julian membalik tubuh Rinjani, mengendalikan pinggangnya lalu menarik Rinjani dengan lembut agar duduk tepat di atas pangkuannya. Rinjani pun terangsang, begitu duduk di pangkuan Julian, dia merasakan sesuatu yang hidup seolah meronta mengetuk pintu gerbang surganya. Julian mengendus pundak Rinjani, embusan nafasnya menggelitiki sehingga Rinjani menekankan dirinya, agar menggoyangkan pinggulnya sehingga mereka berbalas saling menggelitiki hasrat. Julian melepas simpul celana dalam tali Rinjani sehingga lebih mudah terlepas begitu saja. Karena Rinjani tak ingin terlalu berisik mendesah, dia membalik setengah badannya dan mengajak Julian untuk berciuman. Tapi Julian lebih memilih untuk menghisap bagian leher samping Rinjani. Ah, Mas, jangan bikin jejak di sana ya. Desah Rinjani sembari meminta.
Julian tak menjawab dan keasikan menghisap untuk mengoleksi tanda merah di kulit mulus istrinya. Rinjani tak ingin itu saja, lantas Rinjani menarik tangan Julian lalu mengarahkan kedua tangan suaminya untuk bermain-main di kedua buah dadanya. Tanpa diminta pun, Julian lantas meremasnya dengan gerakan yang benar. Aku masukin aja ya. Desa Rinjani, tangannya juga tidak diam saja. Tangannya menelusup mencengkeram si Joni yang sudah bangun sejak beberapa menit yang lalu. Iya, sayang. Julian menyempatkan diri untuk menjawab lanjut menciumi pundak Rinjani dan bagian yang paling Rinjani sukai adalah ketika jari-jari Julian memelintir pucuk buah dadanya. Perlahan, Rinjani mempertemukan batang berura di dalam genggamannya ke arah dalam bagian paling sensitif di dalam tubuhnya itu. Ah! Dari belakang memang memberi sensasi lain, sama-sama memberi keuntungan bagi keduanya. Rinjani merasakan sangat penuh sampai terasa mentok, sementara Julian merasa terjepit sempurna dan rasanya memang senikmat itu. Mas? Kenapa? Mau ubah posisi lagi? Iya, aku nggak sanggup goyang, maaf. It's okay. Wait. Ucap Julian lalu mengangkat tubuhnya tanpa melepaskan diri dari Rinjani. Julian mengubah posisi, membiarkan Rinjani naik menghadap belakang tepat di ujung ranjang sehingga dia bisa bergerak bebas dalam posisi berdiri tegak. Pertempuran dimulai dan desahan beserta dengan erangan nikmat bersahutan pada sesi itu. Julian tetap melakukannya dengan hati-hati agar tak sampai membuat Rinjani merasa tidak nyaman. Ah, mas, ugih! Nusuk banget kamu. Racaunya sambil berpegangan pada spray, mencengkeramnya kuat-kuat agar tak terlalu goyah. One of my favorite position, baby. Suara menggeram setengah serak Julian membuat Rinjani semakin tenggelam. Aku juga, ini posisi paling aman buat kondisiku saat ini, mas. Terus, mas, tambah kecepatan. Julian tersenyum puas. Dia begitu bertenaga tapi gerakannya selaras sehingga terkesan brutal tapi tetap safety untuk istrinya yang sedang hamil. Di saat-saat seperti ini, Julian merasa sangat beruntung karena memiliki partner menggila seperti Rinjani. Rinjani memiliki segala yang ia butuhkan. Teman bercinta yang membuat dirinya selalu bergelora. Ya walaupun kadang ambekan dan suka marah-marah, tapi Julian tak peduli lagi dengan itu. Yang Julian tahu, Rinjani adalah wanita paling sempurna yang ia kenal selama ini setelah mendiang mamanya. Kadang, Julian menertawakan dirinya sendiri. Dia yang awalnya menolak Rinjani karena statusnya sebagai janda, seketika terjebak dalam pesona di janda perawan. Walau prosesnya cepat, tapi sungguh Julian yakin kalau Rinjani adalah kado terindah yang telah disiapkan Tuhan atas kesabarannya menghadapi pengkhianatan Farhana. Kehadiran Rinjani mempercepat proses move on Julian yang awalnya berlarut sampai bertahun-tahun lamanya. Begitu hati, jiwa dan raganya terkoneksi dengan Rinjani, bayang-bayang Farhana kian hari kian pudar. Itulah cara Tuhan mempertemukan Julian dengan takdirnya, takdir yang sempat ia tolak yang detik ini menjadi teman hidup paling berarti di dalam hidupnya. Hari berganti. Sesuai rencana hari ini Rinjani akan ikut Julian ke lokasi syuting untuk menemani sekaligus mengawasi suaminya. Rinjani disapa hangat oleh para kru, perlakukan baik para kru membuat Davina merasa iri. Davina juga masih dongkol dengan kejadian kemarin saat Julian tiba-tiba menurunkan dirinya di tengah jalan. Salam kenal ya, Mbak. Feel free aja di sini, proses syutingnya nggak akan lama kok. Sapa produser iklan tersebut. Terima kasih, Bu. Silakan duduk, 5 menit lagi saya pinjam Mas JP-nya ya. Kata produser itu lagi, dengan vibe positif sehingga membuat Rinjani merasa nyaman. Rinjani menukas dengan senyum simpul. Lokasi syutingnya indoor, jadi tidak perlu shelter untuk melindungi dari terik panas matahari. Para kru begitu sibuk menyiapkan set untuk syuting, green screen juga disiapkan untuk memudahkan proses editing nanti. 5 menit lagi aku harus propal, gak apa-apa kan kamu duduk sendirian di sini? Kata Julian begitu memperhatikan Rinjani. Iya, Mas. Lagian dari sini aku masih bisa lihat proses syutingnya.
Kamu mau dibeliin sesuatu? Di depan ada cafe. Tawari Julian. Nggak ah, ini udah cukup. Tapi sehabis syuting, nanti kita mampir ke tempat cateringku ya, Mas. Oke, Ibu Bos. Hah, Ibu Bos? Davina iri, sekaligus keheranan melihat Julian bisa semeleleh itu saat face-to-face dengan istrinya. Sikapnya berbeda 180 derajat saat berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan dirinya. Davina mendapat giliran pertama diurus oleh makeup artist dan wardrobe yang mensponsori proses produksi iklan kali ini. Duh, Mbak Davina, matanya jangan meleng dulu dong. Susah nih Akika mau pasang eyelashnya. Protes makeup artist itu karena mata Davina tidak fokus dan terus mencuri pandang ke arah Julian. Biar aku pasang sendiri. Bagian itu aku bisa pasang sendiri. Ketusnya lalu menarik bulu mata yang akan dipasangkan di mata indahnya. Ih, kenapa sih? Dikasih tahu malah nyolot. Heran di Akika. Udah sana kamu segera urus Mas JP. Duh, segan deh. Mas JP-nya lagi ngobrol santuy banget sama ayangnya. Cocok banget deh mereka. Davina mendecih dan tak setuju dengan pendapat sang emua. Di mata Davina, Rinjani sama sekali tak cocok untuk Julian. Dia benar-benar hanya menggunakan sebelah matanya. Tapi karena proses syuting akan segera dimulai, Julian juga harus segera bersiap. Dia diingatkan untuk segera standby di area set syuting. Mas JP, kita udah mau mulai. Ingatkan seorang kru. Oke. Semangat ya, Mas. Rinjani menyempatkan diri untuk menyemangati. Pasti. Kamu tunggu sini ya. Iya, Mas. Julian beranjak setelah berpamitan pada Rinjani. Rinjani tetap mengawasi dan mata Rinjani mulai menangkap sosok Davina yang kemarin kedapatan menumpang di mobil suaminya. Itu dia orangnya. Duh, cakep ternyata. Moga aja konsep iklannya nggak aneh-aneh, nggak ada adegan kontak fisik yang berlebihan. Awas aja kalau berani lama-lama pegangan sama Mas JP. Pikir Rinjani di dalam hatinya. Dia harus menguatkan hati agar tidak terbakar rasa cemburu karena bagaimanapun, Julian harus bersikap profesional. Kriing, ponsel Rinjani berdering. Hal itu mendistraksi pikiran liar Rinjani soal proses syuting. Rinjani mengangkat telepon itu, dari Chef Pian tepatnya. Pasti ada sesuatu yang penting yang ingin Chef Pian sampaikan kepadanya. Iya, Chef. Duh, maaf ya saya belum sempat ke sana lagi. Rencananya sore ini saya akan mampir ke catering. Iya, nggak apa-apa, Mak. Jumlah orderan tidak terlalu banyak, masih bisa saya handle dengan para haupo. Terima kasih banyak ya, Chef. Chef udah menghandle kerjaan aku sama Rani. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak Rin. Kan sudah jadi tugas kita untuk saling melengkapi satu sama lain. Rinjani senang sekali dengan mindset Chef Pian. Chef Pian selalu positif dan sering juga memberi saran-saran baik untuk Rinjani dan Rani. Kabarnya Rani sudah semakin membaik, udah mulai bisa berdiri walaupun belum bisa jalan jauh-jauh. Dia masih perlu waktu buat pemulihan. Jadi Chef Pian masih harus menyiapkan tenaga ekstra sampai Rani kembali bergabung dengan kita. Syukurlah, semoga Mbak Rani cepat pulih lagi. Amin. Saya sudah kirim rincian nota belanja bulan ini ya, Mbak. Kalau rincian pemasukan, saya nggak bisa menghitungnya. Iya, nggak apa-apa, Chef. Makasih udah kirim laporan. Masalah pembukuan, biar nanti Rani yang urus setelah dia benar-benar pulih. Baik, Mbak. Kalau sedang senggang, saya mau ketemu Mbak Rin sambil mendiskusikan konsep baru yang mungkin bisa dicoba untuk inovasi baru, Mbak. Biar jangkauan market kita lebih luas lagi, merambah pasar usia remaja juga. Wah, menarik tuh, Chef. Chef Pian selalu punya gagasan yang ciamik. Pokoknya, kalau urusan saya sama suami saya udah selesai, saya akan langsung meluncur ke sana. Oke, Mbak. Ditunggu loh. Iya, Chef. Obrolan Rinjani dan Chef Pian sudah selesai. Rinjani tidak terlalu mengkhawatirkan urusan cateringnya karena Chef Pian sangat bisa dipercaya. Selanjutnya Rinjani menelpon Rani, berharap Rani sedang santai.
Rinjani merasa bersalah karena tak bisa standby menunggui Rani di rumah sakit. Rinjani malah kesal karena mendapat kabar kalau laporan Iqbal sudah dicabut sehingga Rama dan Risa dibebaskan begitu saja. Di, kok gitu sih? Kamu sampai cedera parah lo, Ran. Kok Mas Iqbal malah cabut laporannya? Ibu sih yang desak. Ya kamu tahu sendiri kan kalau ibuku ini cinta damai. Ada yang minta maaf walaupun ketulusannya masih dipertanyakan. Dia malah langsung maafin tanpa syarat, tanpa banyak ini itu. Gitu ya? Ya kita cuma bisa berharap semoga kejadian ini bisa bikin mereka sadar. Aku sih nggak yakin. Mereka tuh udah nyebelin sejak dulu kayaknya, udah mendarah daging. Jadi ya, walaupun udah urusan sama polisi kayak gini, belum tentu juga mereka akan benar-benar berubah. Kamu lagi di mana, Rin? Kok kayaknya rame banget? Lagi di lokasi syuting Mas JP, syuting iklan produk body care pria yang waktu itu aku ceritain ke kamu loh. Oh iya, wah, sumber rezeki kamu makin bertambah nih, Rin. Emang ya, hokimu bagus banget. Usaha catering lagi lesu, tapi kamu punya sumber cuan lain, ya walaupun lewat Mas JP, tapi kan duitnya Mas JP pasti jadi duit kamu juga. Ya begitulah, Wan. Syukuri aja, alhamdulillah, gak ada satupun pintu rezeki yang tertutup. Alhamdulillah, sesuatu banget ya. Canda Rani. Haha, udah, aku mau fokus ngawasin Mas JP sama si ulet bulu. Hah? Ada ulet bulu versi baru? Ada. Nanti aku cerita ya, nggak di sini, kalau cerita di sini nggak enak. Oke. Aku siap menampung informasi, Besti. Thanks ya, Besti. Sama-sama, Besti. Begitulah obrolan Rinjani dan Rani berakhir. Rinjani kembali fokus ke area syuting. Julian dan Davina sedang mendapat arahan untuk adegan per adegan dari sutradaranya. Dari kejauhan, Rinjani melihat Davina mepet-mepet terus pada Julian. Sesekali memeragakan arahan sutradara, ada juga adegan pundak Julian diendus oleh Davina. Rinjani cemberut melihat peragaan adegan itu. Dia sebal, tapi sayangnya Julian harus menjalankan perannya dengan sebaik mungkin agar bisa memenuhi kemauan produser yang telah memberikan nilai kontrak yang lumayan. Kok itu artis pecicilan banget ya? Gesturnya beda banget. Kayak kebablasan deh. Udah di luar batas profesional. Rinjani merekatkan jari-jarinya dan hasrat ingin menjambak Davina timbul menggebrak-gebrak di dalam hatinya. Astagfirullah, gak boleh. Aku gak boleh punya pikiran begitu. Tapi Rinjani beristighfar begitu sadar kalau niatnya sangat tidak baik yang kelak pasti akan mempermalukan Julian dan juga akan menjatuhkan harga diri Julian sebagai suami sekaligus sebagai seorang profesional. Harga terjangkau, kualitas terjamin. Rinjani harus rela bertahan menahan jalas. Interaksi Julian dan Davina dalam proses syuting iklan itu memang cukup intens. Ada beberapa kontak fisik walau bukan sesuatu yang vulgar. Baru segini aja udah bikin panas hati, apalagi kalau punya suami aktor yang harus adegan ciuman, adegan mesra, adegan, nggak kuat aku bayanginnya. Rinjani juga membayangkan yang tidak-tidak. Mending kamu jadi atlet aja deh, Mas. Bosen jadi atlet, bantuin Papa Rudi di perusahaan. Udah, kayaknya itu paling aman. Ujar Rinjani lagi. Sudah hampir 1 jam dia menyaksikan proses syuting itu dan sepertinya beberapa adegan utama di sana sudah akan selesai. Rinjani membunuh waktunya sambil chat dengan Rani, chat dengan Chef Pian, sesekali mencari hiburan di Instagram karena yang pasti, dia tak ingin fokus melihat setiap adegan yang dilakukan oleh suaminya, walaupun matanya tak tahan juga ingin mengawasi. Oh, aku tahu aktris yang namanya Davina, cantik sih tapi cantikan kamulah jauh kemana-mana. Jawab Rani, jawabannya membuat Rinjani percaya diri. Aslinya dia cakep banget. Sukses bikin insecure. Parah deh, mana pegang-pegang roti sobek Mas JP. Sumpah nyesel aku ikut sini. Rinjani membalas. Aku sih yakin, justru dia yang bakalan insecure sama kamu. Ayolah, Rin. Jangan biarin perasaan kamu dijadiin celah buat orang-orang yang mau curi-curi perhatian Mas JP. Kamu harus pede dong. Rani benar. Kalau Rinjani tampak ciut,
pasti perempuan-perempuan gatal semacam Davina atau Kera akan memanfaatkan itu untuk maju melampaui batas. Oke, aku istrinya Mas JP. Aku kesayangannya Mas JP. Di luar itu, nggak ada yang istimewa di mata suamiku. Titik. Orang-orang sudah mulai keluar dari set iklan. Sutradara, produser dan para model iklan melihat hasil terakhir dari pengambilan gambar barusan. Yang ini udah oke. Proses syuting lebih cepat dari perkiraan. Thanks buat kerjasamanya ya. Seru sutradara yang memimpin jalannya proses syuting iklan itu. Good job! Thanks ya buat kalian, udah bikin pekerjaan kita lebih cepat selesai. Ucap sang produser sambil menepuk pundak Julian dan Davina secara bergantian. Sama-sama, Bu, senang sekali bisa terlibat di sini. Next project, jangan lupa invite aku lagi. Kata Davina. Kita lihat aja ya, kalian kan dikontrak jadi brand ambassador selama 2 tahun. Udah pasti kalau ada proyek iklan dan promosi akan melibatkan kalian berdua. I hope so. 2 tahun kayaknya cukup buat aku dan Mas JP saling mengenal satu sama lain. Kalau chemistry-nya semakin dapat, maybe kita akan lebih lama lagi dipertahankan sebagai ba. Julian tak suka dengan harapan Davina. Terlalu kentara menunjukkan kalau Davina ingin memanfaatkan momen kerjasama itu sebagai ajang untuk menjadi lebih dekat secara pribadi. Berdua saja. Saya permisi. Ucap Julian, permisi undur diri untuk segera menghampiri istrinya yang menunggu dengan bosan di salah satu sudut studio yang luas itu. Oke. Sekali lagi makasih banyak ya. Sehabis ini kita makan siang bareng. Kita belum sempat makan siang kan? Ajak sang produser. Kayaknya saya nggak bisa. Selesai dari sini, saya ada urusan sama istri saya, jadi maaf saya nggak bisa ikut gabung. Ucap Julian menolak dengan halus. Davina pun kelihatan kecewa. Rasanya memang sosok Julian akan semakin sulit untuk ia jangkau. Oh, begitu ya? Sayang sekali ya. Makan siang nggak akan ngabisin waktu sampai berjam-jam. Ikut aja, Mas. Kan istrinya masih bisa ikut juga. Bujuk Davina, masih dengan sikap so akrabnya. Padahal hari kemarin dia sudah jelas-jelas diabaikan oleh Julian. Urusannya cukup penting dan udah ditunggu. Julian berdalih. Ya udah kalau gitu, maybe next time kita bisa makan-makan bersama. Sang produser pun tidak memaksa. Julian sudah pamit untuk segera menghampiri Rinjani. Julian melihat wajah istrinya seperti dipaksakan untuk tersenyum menyambut kedatangannya. Pasti Rinjani bosan menunggu dan kesal melihat setiap adegan syuting tadi. Kok jusnya masih utuh? Gak diminum? Tanya Julian lalu duduk di samping Rinjani. Udah selesai? Rinjani malah bertanya balik. Udah? Habis dari sini kita kemana? Ke catering ya? Mau ketemu Chef Pian? Ada beberapa hal yang mau diobrolin. Kasian juga Chef Pian selama seminggu ini kerja sama para halpo aja. Gak ada aku, gak ada Rani. Oke. Aku ke kamar ganti dulu ya. 5 menit aja kok. Julian pamit lagi untuk berganti pakaian agar bisa lebih cepat undur diri dari studio itu. Iya duh. Roti sobek kamu diumbar-umbar di sini, bahkan dipegang-pegang sama tangan cewek lain. Hampir aja aku pengen ngamuk kalau nggak inget kamu lagi menjalani syuting iklan, Mas. Protes Rinjani tapi agak berbisik pada Julian. Julian hanya tersenyum geli. Julian tahu betul kalau sejak hamil, kadar rasa cemburu Rinjani sedang tinggi-tingginya. Melihat setiap adegan tadi, pasti hatinya ikut terbakar. Beruntung Rinjani sadar kalau itu hanya sekedar akting. Ih, orang lagi ngeluh kok diketawain? Ya, aku ngerti, aku tahu. Kan itu cuma akting. Udah dong, jangan cemberut. Nanti Davina ngerasa sukses sudah bikin kamu cemburu. Bisik Julian lagi. Ya juga ya. Berarti aku harus bersikap biasa-biasa aja ya? Yep. Ya udah. Get. Aku ke kamar ganti dulu. Oke, jangan lama-lama.
Julian beranjak untuk berganti pakaian. Untuk sementara ia meninggalkan lagi Rinjani sendirian di sana. Baru semenit Julian pergi, beberapa kru datang menghampiri termasuk juga dengan Davina. "Mas JP-nya kemana, Mbak?" tanya salah satu kru. "Ke kamar ganti," jawab Rinjani. Rinjani agak mengangkat wajahnya agar tidak terlihat ciu di hadapan Davina, apalagi Davina mengambil tempat duduk tepat di samping Rinjani, di sofa yang sama. "Boleh duduk di sini?" tanya Davina sok ramah pada Rinjani. "Oh boleh, silakan." Rinjani tersenyum simpul padahal dalam hati ia kesal bukan main. Maaf lo soal yang kemarin," ucap Davina, mencuri kesempatan untuk membahas kejadian kemarin. "Soal apa ya?" Rinjani pura-pura tidak mengerti. "Itu lo, kemarin kan aku pulang bareng sama Mas JP, terus mbaknya nelpon pas lagi di perjalanan. Aku nggak ada maksud apa-apa. Aku nanya Mas JP cuma mau tahu aja kalau yang nelpon Mas JP itu ya istrinya. Tapi kayaknya hal remeh itu udah menimbulkan kesalahpahaman di antara kalian. Aku jadi ngerasa bersalah." Davina menuturkan. "Oh, nggak apa-apa kok. Gak ada yang salah paham. Ini buktinya kami masih sama-sama." Rinjani menjawab dengan tenang. "Tapi, yang aku rasa ini, kemarin Mas JP kayak gusar gitu. Kayaknya mbaknya sengaja memutus obrolan begitu dengar suara aku. Bener begitu kan, Mbak?" "Enggak kok, kemarin itu kan saya lagi duduk-duduk di teras rumah, nutup obrolan secara spontan karena baru ingat kalau saya lagi rebus daging buat bikin kaldu. Gitu aja kok, gak ada yang gimana-gimana," jawab Rinjani lagi. Ketenangan Rinjani membuat Davina merasa gagal memanas-manasi. Padahal, inginnya Davina, Rinjani termakan dengan omongannya, panas, mengomel dan menjaga jarak dengan Julian. Itulah yang diharapkan calon penggoda suami orang. Tapi Rinjani sudah cukup terlatih. Sudah ada beberapa perempuan gatal yang berusaha melakukan hal serupa, dan Rinjani sudah cukup paham bagaimana ia harus bersikap. Mulai dari Keira, sampai dengan Farhana. Semuanya sudah pernah Rinjani hadapi. "Mbak ini mantan model atau influencer ya? Kok kayak nggak pernah lihat? Muka mbak nggak familiar deh kayaknya." Davina malah semakin memancing. Lama-lama Rinjani merasa tertantang. Obrolan Davina seperti sengaja ingin mengecilkan Rinjani. "Bukan kok, saya bukan dari kalangan itu. Saya cuma orang biasa," jawab Rinjani masih dengan tenang. "Oh gitu ya? Beruntung banget ya bisa jadi istrinya Mas JP. Dasar aktris bau kencur. Main nyindirnya belum pro nih. Maunya apa sih? Maunya dia aja yang jadi istrinya Mas JP gitu? Karena dia artis? Terkenal? Heli, lagu lama. Yang punya profesi bagus, kasta bagus, selalu ngerasa lebih pantas dari orang-orang biasa. Ya ampun, kisil banget di aku." Rinjani menggerutu di dalam hati. Rinjani menyeruput jusnya untuk sedikit menetralkan rasa kesal dan dongkol di dalam hati. Lalu dia juga mengelus-elus perut dan berharap kalau kelak ia memiliki anak perempuan, attitude-nya tidak seperti Davina. Tak lama Julian datang, sudah berganti pakaian dan siap untuk pergi dari sana. Cukup kaget melihat Davina tahu-tahu sudah duduk di samping istrinya. Julian curiga kalau ada perang batin di sana. "Sayang, aku pamit dulu sama kru ya," kata Julian dengan panggilan mesra yang jarang-jarang ia gunakan di hadapan orang lain. "Iya, Mas." Rinjani menyahut dengan senyum. Kali ini Davina lah yang sudah tidak bisa lagi menampilkan senyum di wajahnya. Perlakuan manis Julian terhadap Rinjani sangat jauh dengan sikap ketusnya saat bersama dengan dirinya. Julian pergi untuk pamitan pada tim produksi. Rinjani mengulas senyum lebar dan merasa tak perlu mengkhawatirkan apapun sebab hati Julian Prawira sudah ia kunci untuk selamanya. Tak akan ada yang mampu menggedor-gedornya lagi apalagi memasukinya selain dirinya. Setelah dari studio, Rinjani dan Julian lanjut pergi ke catering. Rinjani melihat pekerjaan Chef Pian dan para pekerjanya begitu rapi dan dia senang akan hal itu.
Semua pesanan hari ini sudah selesai dan sudah diantarkan, Mbak. Makasih banyak ya, Chef. Entahlah kalau nggak ada Chef Pian di sini, tapi besok aku akan standby di sini. Semoga kita bisa menggait pelanggan baru, perorangan dan pelanggan dalam partai besar juga. Amin, pasti Mbak. Kalau sudah rezeki kan, nggak akan kemana. Apalagi, kita selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap rice box yang kita persembahkan ke konsumen. Kata Chef Pian, vibe-nya sangat positif sehingga membuat Rinjani semakin nyaman, tak ada lagi kekhawatiran apapun. Adapun pelanggan yang sudah diambil orang, rating rendah di aplikasi, review jelek dari konsumen, pasti itu hanya cara orang-orang yang iri dengki pada usaha Rinjani. Bener banget apa kata Chef, yang penting usaha dulu, persembahkan yang terbaik. Kalau memang rezeki, pasti nanti pelanggan kita akan balik lagi ke kita. Nah, itu Mbak. Oh ya, suaminya Mbak Rin udah makan siang belum? Mau saya bawakan? Rinjani menoleh ke arah Julian. Mau makan sekarang, Mas? Tanya Rinjani. Boleh. Biar aku aja yang bawakan, Chef. Kata Rinjani. Aku minta yang di box ya. Pinta Julian. Loh, nggak di piring aja? Enggak ah, pengen nyobain makan langsung di boxnya. Oke. Mau yang mana? Ada ayam suwir kemangi, ada ayam geprek, ada daging oseng mercon, ada apa lagi, Chef? Ada ikan crispy saus pedas manis juga, Mbak. Hari ini cuma ada 4 menu itu aja. Nah, mau yang mana? Atau mau 4-empatnya? Satu aja, kayaknya ikan, udah lama nggak makan ikan. Oke. Mbak Rin duduk aja, biar saya yang ambilkan. Kata Chef Pian dengan sigap. Ya udah kalau gitu. Rinjani tetap duduk menunggu sementara Chef Pian membawakan satu rice box pesanan Julian. Ini, Mas. Silakan. Chef Pian mempersembahkan pada Julian dan Julian menerimanya dengan senang hati. Terima kasih. Sama-sama. Julian unboxing rice box-nya dan sudah mencium rasa lezat walau belum mencicipinya. Dari visual saja sudah pasti enak. Porsi nasi yang pas, dengan 2 jenis lauk yang berbeda. Ada protein dan juga ada sayurannya. Dengan harga sekitar 20 ribuan dengan porsi dan tampilan menggugah selera sudah pasti worth it. Rinjani tidak mengambil keuntungan yang besar, dia tetap mengutamakan kualitas dengan harga yang tetap ramah di kantong. Entah bagaimana Rama dan Risa kelak bisa menyainginya, sementara mereka menginginkan keuntungan yang instan. Diketahui, hari ini Rama dan Risa sudah dibebaskan. Entah rencana apa yang akan mereka rancang untuk mempertahankan usaha mereka, sementara beberapa konsumen sudah mulai ada yang komplain pada mereka. Tak ingin merugi,